Waktu itu maghrib baru saja datang. Langit berwarna jingga tua, dan azan berkumandang dari surau kecil di ujung gang. Dina baru saja pulang dari rumah temannya, berjalan cepat karena ibunya selalu bilang, jangan di luar waktu maghrib, nanti diganggu setan. Tapi sore itu, dia sedikit terlambat. Saat sampai di rumah, suasana terasa ganjil. Rumah tampak sepi, padahal biasanya ibunya sudah di dapur menyiapkan makan malam. Dina membuka pintu dan memanggil, "Bu." Tak ada jawaban, lampu belum dinyalakan. Dalam remang-remang cahaya maghrib, Dina berjalan ke ruang tengah. Ketika hendak menyalakan lampu, matanya menangkap sesuatu di jendela. Ada sosok bayangan, tinggi, hitam, dan kurus. Diam saja, memandangi Dina dari luar jendela dengan kepala agak miring. Sejenak mereka hanya saling tatap. Dina mundur perlahan, tapi sosok itu malah mendekat dan menyeringai. Ketika akhirnya Dina menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Dia segera menutup semua jendela dan mengunci pintu, jantungnya berdegup kencang. Beberapa menit kemudian, ibunya pulang dari pasar. Dina langsung memeluknya, gemetar. Tapi saat dia menceritakan apa yang terjadi, ibunya hanya berkata, "Tadi kamu pulang jam berapa? Jangan-jangan kamu bawa sesuatu dari luar." Malam harinya, saat semua sudah tidur, Dina mendengar ketukan di jendela kamarnya. Pelan, tapi teratur. Tok, tok, tok. Dan suara berat berbisik, "Kau belum sempat aku jemput waktu maghrib tadi." Malam itu Dina tidak bisa tidur. Setelah suara ketukan dan bisikan itu, dia hanya bisa memeluk guling sambil menutup telinganya dengan bantal. Dia tak berani menengok ke jendela. Bahkan ketika suara itu berhenti, ketakutannya belum juga hilang. Paginya, dia demam. Ibunya menyangka Dina masuk angin karena pulang terlalu sore. Tapi Dina tahu, ini bukan karena angin. Di sekolah, Dina mencoba bercerita ke sahabatnya, Lita. Tapi Lita tertawa kecil, "Ah, paling kamu kebanyakan nonton film horor." Dina tidak menanggapi, tapi dalam hati dia tahu, itu bukan imajinasi. Sejak hari itu, setiap maghrib datang, Dina mulai merasakan kehadiran sosok itu lagi. Selalu berdiri di luar jendela. Kadang hanya bayangan di cermin, kadang muncul di sudut matanya saat ia menoleh. Tapi yang paling menyeramkan, sosok itu mulai mendekat. Suatu sore, saat maghrib hampir masuk, Dina tiba-tiba tertidur di sofa. Saat terbangun, suasana rumah sudah gelap. Dia bingung, kenapa ibunya tidak membangunkan. Dia berdiri dan memanggil, "Bu." Tak ada jawaban. Lalu, dari ujung lorong, terdengar suara langkah kaki, pelan dan berat. Dina membeku, itu bukan langkah ibunya. Kemudian terdengar suara itu lagi, berat dan dingin. "Waktumu hampir habis, Dina." Dina berdiri kaku. Suara itu masih menggema di lorong yang kini tampak lebih panjang dari biasanya. Cahaya remang dari luar hanya menyinari sedikit bagian ruang tamu, sisanya tenggelam dalam bayangan. Langkah kaki itu semakin dekat. Duk, duk, duk. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip, lalu mati. Suasana jadi benar-benar gelap. Dina bisa mendengar napasnya sendiri, cepat dan panik. Ia meraih ponsel di saku, tapi layarnya gelap. Mati total, padahal tadi siang penuh. Lalu, dari balik lorong itu muncul sesuatu. Bukan ibunya, bukan manusia. Sosok tinggi, kurus, seluruh tubuhnya gelap seperti asap hitam yang padat. Wajahnya samar, tapi matanya, menyala merah redup, menatap Dina tanpa berkedip. Dina mundur perlahan, tapi suara itu berbicara lagi, lebih jelas, lebih dekat. "Setiap detikmu waktu maghrib, adalah milikku, dan kau telah mengambilnya kembali." Tiba-tiba sosok itu melesat, lebih cepat dari kedipan mata, dan muncul tepat di hadapan Dina. Mulutnya terbuka, memperlihatkan barisan gigi panjang dan runcing yang tampak seperti tulang. Dina menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Dunia menjadi senyap, waktu seolah berhenti, dan di detik berikutnya, DINAAAA. Ibunya membangunkan Dina. Dina terjatuh dari sofa, berkeringat dingin. Lampu ruang tamu menyala, lorong kembali seperti biasa. "Baru juga maghrib, kok tidur? Ayo, wudhu sana," kata ibunya, tidak menyadari apapun yang baru saja terjadi. Tapi Dina tahu, itu bukan mimpi, karena ketika ia berdiri, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Bekas jejak kaki hitam, memanjang dari lorong ke depan sofa. Dan di luar jendela, mata merah itu masih menatapnya.
Sejak malam itu, Dina tidak pernah lagi merasa sendirian. Bahkan di siang hari, bayangan itu masih terasa, bersembunyi di balik pantulan kaca, di balik tirai, di tempat-tempat gelap yang seharusnya kosong. Dan setiap maghrib, makhluk itu muncul lagi, lebih berani, lebih dekat. Dina mulai mencari tahu. Dia ingat sesuatu, dulu, waktu kecil, ibunya pernah melarangnya bermain di belakang rumah saat maghrib. Di sana ada sebuah sumur tua yang sudah lama ditutup dengan papan dan besi. Konon, ada anak kecil yang pernah jatuh ke dalam sumur itu puluhan tahun lalu, dan tidak pernah ditemukan. Waktu itu Dina tak pernah peduli. Tapi sekarang, bayangan itu, tubuhnya yang kurus, cara ia membungkuk, suara napasnya yang serak seperti seseorang yang tenggelam. Apa mungkin, dia yang dari dalam sumur? Dina memberanikan diri bertanya pada ibunya malam itu. Ibunya sempat terdiam, lalu bicara pelan, "Kamu lihat sesuatu, ya?" Dina mengangguk. Ibunya menunduk, matanya berkaca-kaca. Ibu nggak pernah cerita karena takut. Tapi iya, dulu memang ada anak yang hilang di sumur belakang. Namanya Fadil, anak tetangga. Mereka bilang dia jatuh, tapi sebenarnya, sebuah bunyi keras memotong ucapan ibunya. Brak, suara itu berasal dari belakang rumah. Dari arah sumur, Dina dan ibunya saling tatap. Lampu di ruang makan mati mendadak. Lalu terdengar suara, seretan rantai dari luar. Perlahan, suara itu mendekat ke pintu belakang. Srek, srek, srek. Kemudian terdengar ketukan, pelan, tapi ritmis. Tok, tok, tok. Dan suara itu kembali, kali ini lebih dingin, lebih dalam, dan bukan hanya terdengar oleh Dina, tapi juga ibunya. Waktu kalian, belum habis. Ketukan di pintu belakang tak berhenti. Ibunya memeluk Dina erat, tubuhnya gemetar. Ini pertama kalinya sang ibu menyadari bahwa apa yang selama ini Dina alami bukan halusinasi. Dulu, waktu kamu bayi, kamu pernah sakit keras. Hampir meninggal. Ibu ke dukun tua di ujung kampung, minta pertolongan. Dia bilang waktumu belum cukup. Dan, dia berikan satu jalan keluar, suara ibu Dina parau. Apa yang ibu lakukan? Tanya Dina lirih. Ibu tukar waktumu, dengan waktu Fadil. Dunia seolah berhenti. Ibunya menatap lantai, penuh penyesalan. Ibu, tidak tahu Fadil akan jadi seperti itu. Tapi sekarang, dia menagih kembali. Pintu belakang terbuka sendiri. Angin dingin menyapu ruangan. Sosok hitam itu masuk perlahan. Mata merahnya menyala lebih terang dari sebelumnya. Tubuhnya kini tampak lebih padat, seperti semakin kuat setiap maghrib. Waktunya dibayar lunas. Dina tak bisa bergerak, tapi tiba-tiba, ibunya berdiri di depan sosok itu. Ambil waktuku, bukan anakku. Makhluk itu mendekat, menunduk, dan mencium tangan ibu Dina. Lalu dengan suara berbisik yang menggetarkan tulang. Terlambat, waktumu tak cukup. Ia menoleh pada Dina, waktunya kembali ke pemilik asli. Dina tiba-tiba merasa tubuhnya berat. Nafas sesak, ruangan mulai gelap, tapi di detik terakhir, terdengar azan maghrib berkumandang dari surau. Makhluk itu berteriak, suaranya melengking, seperti terbakar. Belum waktu, ia menghilang dalam pusaran bayangan yang menyerap dirinya sendiri, menyisakan bau tanah basah dan suara rantai yang memudar. Ruangan kembali terang. Dina terjatuh. Ibunya menangis, memeluknya. Sejak malam itu, bayangan itu tidak pernah muncul lagi. Tapi sumur di belakang rumah, mulai mengeluarkan suara lirih setiap maghrib. Dan jika kau perhatikan betul, di permukaan air sumur itu, kadang-kadang ada mata merah yang mengintip dari dalam. Berikut sebuah cerita yang bisa kami sampaikan saat ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan tunggu cerita horor selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kita lanjut di cerita yang lain dan salam hormat dari saya.